Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan hidayahnya, pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Ananda Bapak kelas 12 yang Bapak banggakan. Hari ini kita masuk KD baru, KD tentang perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. KD 1.2 kita adalah menjalankan perilaku yang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Sedangkan KD aspek sosial kita, KD 2, berperilaku jujur dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Kemudian KD pengetahuan, KD 3, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. KD keterampilan kita KD 4, Anda nanti mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Adapun indikator kita hari ini adalah, indikator pengetahuan kita hari ini adalah Ananda nanti bisa menjelaskan tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum dan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan kita. Oke, jadi tujuan pelajaran kita kali ini sudah Pak sampaikan, indikator kita sudah Pak sampaikan. Sekarang Anda bagaimana koherensi antara pembelajaran kita hari ini dengan agama kita dan dengan budaya kita, adat kita, alam Minangkabau. Oke, pembelajaran yang kita laksanakan hari ini itu sesuai dengan ajaran agama kita dalam Al-Quran surat An-Nisa 135. Dikatakan, wahai orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau terhadap kedua orang tuamu, dan kaum kerabatmu. Jika yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan untuk kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata, enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Dijelaskan di sana Anda, kita dituntut untuk penegak keadilan dan tidak boleh diskriminasi, baik terhadap orang kaya ataupun terhadap orang miskin. Ya. Kemudian kita lihat tinjauan budaya alam Minangkabau tentang perlindungan dan penegakan hukum ini adalah ada kata petiti yang mengatakan kepada kita, di sinan langit dijunjung, di sinan rantiang dipatahkan, di mana sumur digali, di sinan air disawut, di mana nagari duni, di sinan adat nan dipakai, ditingkatkan mama didapati mama, inggo mancaka tabang basi tumpu. Anda? Mengaku mama
atau anggota suku baru, itu maksudnya itu. Baapo udang baitu pulo sirangka. Baapo orang baitu pulo awak. Nah, baapo orang baitu pulo awak. Jadi baapo udang baitu pulo sirangka. Baapo orang baitu pulo awak. Kok tibo di kandang kambing ayo membebek. Di kandang kabau manguek. Di kandang harimau mangaum. Namun jangan menjadi kambing dan pantangan puluh menjadi kabau. Nah, jadi di kandang kambing awak membebek, di kandang harimau awak mengaum. Tapi jangan menjadi kambing dan menjadi kabau. Jadi sangat dalam filosofi alam Minangkabau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, Ananda Bapak dimanapun berada, kita masuki sesi materi kita seperti yang Pak jelaskan tadi bahwa indikator kita hari ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum dan apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Sebelum kita lanjut lebih jauh tentang perlindungan dan penegakan hukum, tentu kita mengingatkan kembali, kita mereview pembelajaran kita kembali tentang hukum. Kira-kira hukum itu apa? Anda udah tahu kan? Tahu kan? Tahu? Tahu dong. Tentang definisi hukum, banyak ahli yang mengatakan. Ada yang Aristoteles, ada Austin, ada Meyer, ada Lenduit, ada Van Kant, ada Simon Rankir, ada Van Apeldoorn, dan banyak lagi. Kalau kata Aristoteles mengatakan hukum hanyalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Kumpulan hukum atau peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tapi juga hakim. Itu kata Aristoteles. Austin mengatakan hukum itu adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal. Oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Jadi ada dua, makhluk yang berakal dan makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Berarti kesimpulannya adalah masyarakat dan pemerintah. Nah, itu menurut Austin. Meyer mengatakan bahwa hukum itu adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, kan? Yang mengandung pertimbangan kesusilaan. Yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Jadi kalau kita bandingkan pendapat Austin dengan Meyer itu hampir sama, cuma pemilihan diksi saja yang berbeda. Mana untuk masyarakat dan penguasa. Nah, kemudian kalau kita lihat pendapat Lenduit mengatakan bahwa hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat. Nah, tingkah laku anggota dalam masyarakat, aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Dan terhadap orang yang melanggar peraturan itu dikasih ganjaran. Nah, Lenduit kira seperti itu. Immanuel Kant mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan syarat-syarat. Keseluruhan syarat-syarat yang dengan kehendak dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain untuk memenuhi peraturan tentang kemerdekaan. Dan yang bersama juga ada batasan dalam masyarakat. Sedangkan Van Kant
Pan kan mengatakan bahwa hukum itu adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa, yang dadakan untuk mengatur, melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Yang bersama juga adalah untuk melindungi orang atau kepentingan dalam masyarakat. Oke. Kemudian Van Affeldrom juga mengatakan bahwa hukum itu adalah gejala sosial yang ada dalam masyarakat yang tidak mengenal hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan. Jadi ada gejala sosial dalam masyarakat, seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Nah, jadi adalah gejala sosial yang tampak dalam masyarakat itu, walaupun tidak tampak secara kasat mata, tapi dia ada dalam masyarakat. Menurut Affeldrom itu adalah agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan T.C. Simorongkir, SH, dan Worjo Sastroprajonoto mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan-peraturan yang memaksa. Ingat, peraturan yang memaksa. Jadi kalau tidak memaksa, tidak hukum. Peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan resmi, dan bagi pelanggarnya diambil tindakan, yaitu tindakan hukum atau sanksi. Jadi itu menurut Simorongkir dan Worjo Sastroprajonoto. Oke. Setelah kita mengetahui tentang hakikat hukum tersebut, nah kita masuk pada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Oke, ada dua konsep yang dinyatakan oleh tokoh-tokoh hukum. Pertama ada Andi Hamzah, yang kedua ada Simanjuntak. Oke, kita lihat ya. Beliau memaparkan tentang hakikat perlindungan hukum. Oke, kita lihat Anda ya. Nanti kita biar paham Anda bisa menjelaskan nanti dan membedakan mana yang perlindungan hukum, mana yang penegakan hukum. Ya, jangan terbalik ya. Mana yang perlindungan hukum, mana yang penegakan hukum. Nah, jangan terbalik. Ya. Oke. Menurut Andi Hamzah, sebelum itu sebelum kita masuk perlindungan hukum, kita simpulkan dulu ya. Jadi menurut para ahli sudah ada banyak, menurut Aristoteles, Van Affeldrom, menurut Simorongkir, menurut Meyer, menurut Lendejuit, dan sebagainya. Jadi kira-kira hukum itu apa? Bapak hari ini tidak membatasi Ananda, tidak membatasi alur pikiran Ananda untuk membuat sebuah definisi tentang hukum. Ya, jangan beri kotak pemikiran Ananda untuk Ananda memberikan definisi hukum. Ya, apapun pendapat Ananda itu sudah benar tentang hukum. Ya, apapun pendapat Ananda itu sudah benar. Cuma tentu kita melihat bagaimana kita menyimpulkan sebuah pendapat para ahli tadi sehingga kita paham itu. Jadi kita buat kesimpulan. Oke. Jadi beberapa pendapat tadi, pendapat para ahli tadi dapat kita simpulkan bersama. Jadi hukum itu adalah pertama adalah sebuah aturan. Ya. Pertama aturan. Aturan yang sifatnya memaksa. Ya. Pertama aturan, ada aturan sifatnya memaksa. Kemudian aturan itu ditujukan kepada tingkah laku manusia. Jadi kalau ditujukan kepada tingkah laku selain manusia, misalnya jin atau makhluk-makhluk halus atau makhluk yang lain, kepada hewan, binatang, itu bukan aturan. Ya. Jadi sebuah aturan sifatnya memaksa, ditujukan kepada tingkah laku manusia,
Ditujukan tingkah laku manusia, ingat, kepada manusia. Itu pun manusia yang berakal. Nah. Jadi berakal itu dibuktikan dengan surat-surat. Jadi Anda yang berakal Anda. Yang tidak berakal itu tidak bisa dijatuhi aturan. Tidak bisa dia sebagai subjek hukum. Oke, saya ulangi. Peraturan sifatnya memaksa, ditujukan kepada tingkah laku manusia, kemudian aturan tadi dibuat oleh lembaga atau badan-badan resmi. Ingat, dibuat oleh badan resmi. Jadi kalau dibuat oleh sekelompok orang tidak resmi maka dia tidak mengikat. Ya. Dibuat oleh lembaga atau badan resmi, dan bagi pelanggarnya itu ada sanksi yang tegas. Itu aturan. Jadi itu hukum ya. Jadi hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, ditujukan kepada tingkah laku manusia dibuat oleh lembaga-lembaga atau badan resmi negara, dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi yang tegas. Itu disebut dengan hukum. Oke, kembali kita tadi nada tentang pelindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, dia mengatakan bahwa pelindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah. Yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Jadi pelindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang secara sadar, pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada atau asasi manusia ya. Oke, kemudian ahli lain mengatakan, ada namanya Simanjuntak, mengartikan bahwa perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Itu Simanjuntak. Jadi dengan dua pendapat ini dapat kita simpulkan pelindungan hukum itu adalah bagaimana upaya diri kita, masyarakat, negara mengusahakan bagaimana hak-hak masyarakat atau hak asasi kita sebagai warga negara itu terintegrasi di dalam hukum. Maka itu disebut dengan perlindungan hukum. Ingat, perlindungan hukum. Ingat, ada dua, satu perlindungan, satu penegakan hukum. Ya. Jadi bahasa sederhananya adalah apakah hak-hak kita sudah dilindungi atau sudah masuk di dalam peraturan? Jika sudah, maka sudah ada perlindungan hukum. Jika belum, maka belum ada perlindungan hukum. Ngerti ya? Coba pahami kata-katanya. Pak lagi, kata-kata simpelnya adalah bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara, apakah hak dalam bidang agama, dalam bidang politik, pribadi, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya itu sudah ada tidak di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau sudah ada di situ, ada jaminan
hak kita sudah masuk dalam undang-undang atau peraturan itu, maka itu disebut dengan pelindung hukum. Ngerti maksudnya ya? Oke, pahami? Paham ya sampai di situ? Jadi kalau hak kita, bisa gini. Contoh kecil. Anda dalam kelas. Dalam kelas tentu ada aturan yang dibuat. Apakah mengenai tata pengelolaan kelas, kebersihan kelas, keamanan kelas, dekorasi kelas, kemudian perencanaan kegiatan kelas misalnya. Jika hak-hak Anda sudah masuk dalam peraturan kelas misalnya. Misal gini, Anda punya aspirasi bahwa setiap yang sakit itu dijenguk. Kemudian ada sebagai uang sosial dikasih sumbangan. Basis sumbangan dari anggota kelas. Anda punya hak untuk itu. Terus Anda mengusulkan kepada pimpinan kelas tentang aspirasi Anda. Selanjutnya, apakah aspirasi Anda itu sudah termasuk dalam aturan yang dibuat dalam kelas? Jika sudah, maka itu disebut dengan pelindungan hukum. Jadi hak-hak Anda, aspirasi-aspirasi Anda, atau hak-hak kita sebagai warga negara sudah terdapat terlindungi di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu pelindungan ya, itu pelindungan hukum. Kemudian penegakan hukum, kan ada dua kita hari ini, penegakan hukum, pelindungan hukum, dan pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Sedangkan penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Ingat, dalam pasal 27 dikatakan bahwa hukum itu berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali. Apakah dia aparat, apakah dia penguasa, apakah dia pengusaha, apakah dia rakyat biasa, dan sebagainya. Sama. Jelas adanya kesetaraan, persamaan kedudukan dalam hukum. Dan itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar atau konstitusi kita. Oke. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, masih dipahami? Pak yakin ini bahasanya masih teoritis ini. Oke, bahasa sederhananya adalah, tadi misalnya gini. Tadi kita memiliki hak atau aspirasi. Hak kita itu adalah hak berpendapat misalnya. Sudah tidak hak berpendapat kita itu dimasukkan ke dalam aturan? Jawaban sudah. Misalnya ada dalam Undang-Undang 45, ada dalam Undang-Undang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengenai tentang demonstrasi dan sebagainya. Setelah itu, apakah terlaksana atau tidak dong? Terlaksana atau tidak itu disebut penegakan hukum. Bagaimana aturan itu terlaksana? Terlaksananya aturan itu disebut dengan penegakan hukum. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke, saya gini. Contoh simpel. Setiap masyarakat di jalan raya itu berhak untuk rasa aman. Ya, rasa aman mengemudi, rasa aman terhadap rambu-rambu lalu lintas yang ada dan sebagainya. Sehingga tertib dalam berlalu lintas di jalan raya. Setiap orang ingin itu, ingin rasa aman di sana. Maka dibuat aturan berlalu lintas. Ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kalau nggak salah ya. Nah, betul dong. Terus, iya. Ada teman Anda yang ugal-ugalan, tidak pakai helm, ugal-ugalan, kemudian gasnya dikencang-kencangin gitu. Sehingga mengganggu kenyamanan berkendara yang lain. Ya, ingat, ketika
hak kita tadi masuk dalam undang-undang, itu disebut dengan pelindungan hukum. Ketika teman anak tadi melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas di jalan raya, kemudian dilakukan penindakan atau kuratif, ya, atau kuratif. Penindakan tersebut disebut dengan penegakan hukum, ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah kalau pelindungan hukum itu sebelum hukumnya ada, sebelum aturan ada, kita masukkan hak kita dalam hukum, ya. Hukum belum ada aspirasi dari masyarakat, dibuat aturan, masuk hak-hak kita di dalam aturan. Itu disebut dengan pelindungan hukum. Setelah masuk hak-hak kita dalam aturan, kemudian terjadi benturan. Ada yang melanggar aturan, dikasih penindakan. Dikasih penindakan atau kuratif namanya. Kalau dalam hukumnya ada dalam pasal 10 KUHP, ada hukuman pokok, ada hukuman tambahan, mulai dari hukuman mati, hukuman penjara, kurungan, denda, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan penyitaan perampasan barang-barang tertentu. Ada dalam pasal 10 KUHP dijelaskan seperti itu. Ya. Jadi yang penindakan tadinya itu adalah disebut dengan penegakan hukum. Itu Anda ya, mudah-mudahan Anda paham dengan kata-kata yang sederhana itu. Kemudian kita lihat apa saja unsur pelindungan hukum itu. Apa saja unsurnya? Tentu pertama adanya pelindungan dari pemerintah. Adanya pelindungan dari pemerintah kepada warganya. Makanya KD kita yang pertama itu adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dia ada hubungan itu Anda. Bagaimana kita sebagai warga negara tahu akan hak, menjalankan hak, kemudian menerima kewajiban, menjalankan kewajiban, kemudian menerima hak, dan negara, pemerintah juga seperti itu, tidak melakukan pengingkaran kewajiban. Ya, oke. Pertama adanya pelindungan dari pemerintah. Yang kedua adanya hak-hak. Yang ketiga adanya jaminan kepastian hukum. Yang keempat adanya sanksi hukum bagi pelanggarnya. Jadi itu unsur pelindungan hukum. Adanya pelindungan dari pemerintah, kemudian jaminan kepastian hukum, ada hak-hak di situ yang akan kita masukkan ke dalam hukum, adanya sanksi bagi yang melanggar. Oke. Terakhir materi kita adalah apa pentingnya pelindungan hukum. Oke. Pentingnya pelindungan hukum dan penegakan hukum adalah pertama tegaknya supremasi hukum. Tegaknya supremasi hukum atau supremacy of law kata orang, atau rule of law. Tegaknya supremasi hukum adalah di mana hukum ditaruh atau diletakkan pada posisi tertinggi dalam sebuah negara. Semua hukum, semua menjurus ke hukum. Tidak ada kekuasaan di atas kemudian hukum di bawah. Penguasa berkuasa atas hukum. Pedomannya hukum. Itu disebut dengan supremasi hukum. Meletakkan hukum pada posisi tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Sehingga hukum dijamin secara konstitusional. Hukum adalah norma tertinggi dalam bernegara. Kemudian pentingnya hukum yang kedua adalah tegaknya keadilan. Kalau hukum sudah diletakkan pada posisi tertinggi dalam sebuah negara, maka keadilan akan bisa diwujudkan. Keadilan sesuai dengan harapan dasar negara kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pelindungan dan penegakan hukum sudah berjalan, maka keadilan akan tegak. Jika tegak keadilan, maka pentingnya pelindungan hukum yang ketiga adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Jika sudah tegak supremasi hukum, sudah tercipta keadilan, maka bias atau efek selanjutnya adalah akan mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Perdamaian dalam ekonomi,
perdamaian dalam sosial, perdamaian dalam politik, pertahanan dan sebagainya. Jika sudah berdamai dalam masyarakat, maka masyarakat akan sejahtera. Sejahtera, terpenuhi segala kebutuhan. Maka akan mengarah kepada civil society atau masyarakat madani. Oke, Nanda, jadi pentingnya pelindungan hukum itu, pelindungan dan penegakan hukum adalah pertama tegaknya supremasi hukum, yang kedua tegaknya keadilan, yang ketiga terwujudnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Oke, Nanda, barangkali itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan video ini sangat membantu Ananda dalam memahami KD-KD dalam pembelajaran PKN. Mari kita bersyukur, selalu jaga kesehatan, keselamatan Ananda di rumah. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda.